Healthy Lifestyle. Ya kawan, kembali lagi saya Emma bersama Anda kali ini di program Healthy Lifestyle. Dan di studio Suara Surabaya sudah hadir Profesor Dr. Sukardiman APTMS, Guru Besar Departemen Farmakologis Fitokomia Fakultas Farmasi Unair. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Mbak Apa Emma. kabar? Baik-baik. Berapa tahun nggak pernah ke SS? Iya, saya sudah hampir lebih dari sekian tahun dan saya sangat kangen dengan penyiar-penyiar favorit saya. Di sana ada Mas Iman, Mbak Wian, Isa, Wismanti. Mbak Isa, Mas Isa dan juga Mbak Nanda, Mbak Wismanti ini luar biasa, itu favorit saya ini. Suaranya merdu dan luar biasa. Saya di luar negeri pun pasti terngiang-ngiang suaranya. Keren loh ya, lama nggak ke SS ini. Sehat ya Prof ya? Alhamdulillah sehat Mbak Emma. Ya, kawan, kita tahu ada ribuan jenis jamur yang ada di dunia ini, tetapi ada yang bisa dimakan, ada juga yang ternyata jadi parasit dan menyebabkan penyakit. Kemarin rame ya, yang betul. Dari Korea itu ya. Betul. Nah, makanya betul, karena itu kawan kita ingin mengenal dengan baik. Kalau kita sudah mengenal berbagai jenis jamur, tentunya kita bisa mengolahnya dengan baik, manfaatnya seperti apa, sehingga bisa bermanfaat untuk tubuh kita ya Prof ya. Oke, itu yang akan kita bahas kawan bersama Profesor Sukardiman, jaga kesehatan dengan jamur. Prof, bisa dijelaskan tentang jamur sendiri, ini seperti apa, kok kenapa ada yang bisa dimakan, ada yang enggak gitu Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar SS yang saya hormati. Jadi jamur sesungguhnya kalau kami dari akademisi pasti sesungguhnya dia masuk kategori tanaman tapi tumbuhan rendah begitu. Nah kalau dilihat dari pengelompokannya itu kita bisa lihat dari fungsinya, jadi artinya kegunaannya. Jadi jamur itu kalau diklasifikasi kalau dari aspek kegunaannya ada jamur yang edible yang bisa dikonsumsi dan tentunya menyehatkan. Tapi ada jamur yang bisa dikategorikan untuk bisa digunakan sebagai bahan obat. Dan satu lagi adalah jamur yang kategorisasinya tadi adalah jamur yang beracun. Nah tentunya masyarakat luas itu tentunya juga harus diedukasi bagaimana mengkonsumsi menggunakan jamur yang edible tadi itu. Jamur yang edible itu tentunya ada ciri-cirinya Mbak Emma. Jamur yang edible itu tentunya edible itu yang bisa dimakan ya Prof ya? Bisa dimakan, jadi bisa dimakan itu. Jadi biasanya warnanya tidak berwarna-warni. Jadi warnanya biasanya putih, coklat saja begitu. Tapi ketika jamur itu sudah berwarna yang agak kontras misalnya, terlalu merah sekali, terlalu gelap begitu. Itu ada dugaan itu adalah yang non-edible, yang beracun begitu. Oh, kalau yang non-edible berarti dia sudah jadi beracun ya? Ya, sudah jadi beracun begitu. Ya, dan yang kedua biasanya cirinya adalah bahwa dalam bagian morfologi jamur itu sebetulnya ada tudungnya yang seperti kayak payungnya, ada tangkainya, tapi tangkai semu begitu, dan ada hifanya. Nah, biasanya kalau yang beracun itu biasanya justru ada di batangnya itu ada cincin di sana yang melingkar. Selalu begitu? Tidak selalu, tapi pada umumnya. Pada kebanyakan ya. Dan yang ketiga itu bahwa jamur yang beracun itu biasanya baunya itu menyengat ya, seperti bau amoniak gitu. Tapi kalau jamur yang bisa dikonsumsi tentunya biasanya tidak berbau apapun begitu. Dan yang keempat tentunya bahwa jamur yang bisa dikonsumsi adalah tentunya jamur yang sering kita jumpai di pasaran. Apakah itu pasar tradisional, apakah itu pasar modern di supermarket dan sebagainya begitu. Dan yang kelima itu ada juga cirinya Mbak Emma, yang jamur beracun itu biasanya kalau kita potong dengan menggunakan pisau begitu, pisau tentunya adalah logam, itu meninggalkan bekas berwarna hitam begitu. Di logamnya? Di logamnya, karena itu ada kandungan-kandungan kimia yang bisa bereaksi dengan logam sehingga menunjukkan warna hitam seperti itu begitu. Jadi antara lain adalah ciri dari jamur yang beracun begitu. Dan yang terakhir, yang keenam itu jamur yang beracun itu biasanya kalau ketika dimasak itu berubah warna. Yang harusnya pada saat masih segar warnanya putih, harusnya ketika di grill, dipanggang atau direbus itu harusnya tetap putih tidak berubah. Atau layu sedikit gitu layu ya. Sedikit saja. Layu karena habis dimasak kena panas. Jadi itu tadi Mbak Emma ciri-ciri yang jamur yang harus kita hindari karena kita masih sering melihat di masyarakat ya berita di media massa bahwa ada sekelompok masyarakat yang keracunan karena tiba-tiba berani mengambil jamur yang tumbuh misalnya di bawah tegakan batang jati atau juga di tumpang sari di beberapa sawah atau ladang. Yang dengan mungkin niat baik oleh
bapak yang sedang bertani pulang ke rumah membawa oleh-oleh untuk istri, disajikan ternyata semua keluarga beracun. itu akhirnya keracunan begitu. Nah, mungkin karena pemahaman terkait dengan itu mungkin masih kurang. Nah, itu dia. Tetapi tadi dokter bilang kalau ada jamur yang Apoteker saya bukan dokter. Oh, maaf. Iya. Kalau saya- Nggih. Profesor tadi sempat bilang kalau ada yang bisa dimakan, Yeah. ada yang bisa jadi obat, Betul. tetapi ada yang beracun. Yeah. Sebenarnya kandungan dalam jamur itu sendiri apa sebenarnya, Prof? Nah, ini yang menarik Mbak Emma. Sebetulnya kita bisa kelompokkan bahwa jamur itu sebetulnya juga bahan makanan kalau bisa itu ya, secara garis besar. Karena kandungan utamanya sebetulnya adalah protein yang cukup tinggi dan lemaknya yang sangat rendah. Ini menarik, terutama untuk bapak ibu yang lagi diet gitu ya, biasanya menghindari lemak tinggi. Nah, ini termasuk bahan Lemak baku rendah. yang cukup, ya lemaknya rendah. Jadi bagus sebenarnya buat Bagus orang yang sekali diet ya. ya. Jadi memang ini adalah bahan baku yang luar biasa, bahan pangan juga, bahan obat yang juga cukup baik juga untuk diet juga karena kadar lemaknya rendah, proteinnya tinggi, dan yang ketiga adalah karbohidrat. Karbohidratnya sangat bagus dan karbohidrat yang ada di dalam jamur ini komponennya sangat variatif dan itu yang justru akan bisa digunakan sebagai bahan baku, bahan aktif yang nanti akan bisa meningkatkan derajat kesehatan kita atau daya tahan tubuh kita atau sebagai imunostimulan, yaitu adalah kandungan beta glukannya yang ada di sana dengan variasi setiap jamur dan jenisnya begitu. Karena jamur kita sangat yang edible yang digunakan untuk masyarakat itu kan kita kenal ada jamur tiram, ada jamur kancing. kancing, ada jamur yang lain sangat banyak begitu ya di situ jamur kuping, kipas, ya, jamur kuping. shiitake ya, dan yang kemarin sempat rame selain jamur tiram, enoki. Jamur merang dan jamur enoki. Iya, enoki. Yang itu kemarin sempat agak ada peringatan dari Kementan bahwa impor beracun. karena beracunnya itu mohon maaf Mbak Emma bukan dari jamurnya yang beracun tapi adalah pasca panen atau mungkin proses pada saat panennya pemanennya itu. Ya. Manennya juga iya tapi dicurigai juga atau pengirimannya. bahan untuk menumbuhkan begitu misalnya adalah maksud saya biasanya menggunakan serbuk kayu atau mungkin juga yang lain itu boleh jadi sudah terkontaminasi dengan bakteri listeria. Bisa jadi di sana sehingga pada saat dipanen itu ternyata ada kontaminan sesungguhnya. Jamur enokinya sendiri sebetulnya tidak beracun, karena sudah lama dikonsumsi. Sudah lama dikonsumsi betul. ratusan tahun tidak ada masalah, tetapi justru pada proses mungkin produksinya, penanamannya sehingga menggunakan media-media tumbuh yang mungkin terkontaminasi atau boleh juga pada saat distribusinya karena kan impor Mbak Emma ini perjalanan sangat panjang sehingga boleh jadi juga terkontaminasi pada saat proses pengemakannya juga atau pengirimannya gitu ya. Jadi itu artinya perlu dievaluasi. Tapi enokinya sendiri sebetulnya adalah edible ya. Bisa dia digunakan, memang bisa dikonsumsi dimakan. dan aman begitu. Ya. Oke. Nah, Profesor tadi sudah bilang bahwa ini ada yang dimakan, ada yang tidak bisa dimakan, atau ada yang bisa jadi obat dan ada yang beracun ya. Tadi Profesor juga sudah sempat bilang bahwa ini ada alat bantu pertumbuhnya ya, karena kan ada yang jamur bertebaran di mana-mana ada gitu jamur ya. alam yang bebas tumbuh kita peroleh dari ada yang ini, ada yang dibudidayakan. Nah, saya mau nanya itu, apakah kemudian kandungannya sama atau bagaimana? Nanti ya Prof ya. Oke, baik. Oke. Baik kawan, Anda yang masih bersama Suara Surabaya, saya Emma masih bersama dengan Profesor Sukardiman, kawan-kawan dari APTMS ya, Guru Besar Departemen Farmakologi Fitokimia, Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Saya akan buka catatan singkat dulu, sesudah itu kembali ke info-info yang sudah ditampilkan di Gatekeeper. Sebentar. Saya Emma, kawan masih bersama Anda dan topik kita untuk di Healthy Lifestyle, jaga kesehatan dengan jamur. Tadi sudah disampaikan Profesor Sukardiman, rendah lemak ya Prof, itu artinya bagus untuk mereka yang diet. Lalu karbohidratnya juga variasinya cukup banyak ya. Ada tambahan juga Mbak Emma tadi, selain kadar lemaknya rendah, karbohidratnya lumayan banyak dengan varian yang tadi punya efek sebagai atau juga punya fungsi sebagai beberapa fungsi untuk pengobatan, tapi juga mengandung vitamin B-nya cukup variatif, ada vitamin B1, ada nikotinoid dan juga yang lainnya. Ada juga
mineral juga yang cukup baik. Dan yang mineral. tidak kalah penting kenapa jamur bisa dipakai untuk obat, karena ternyata juga selain ada kandungan karbohidrat, ada kandungan lemaknya begitu, ada mineralnya, vitamin juga memiliki kandungan senyawa aktif juga. Seperti misalnya ergosterol dengan turunannya atau senyawa-senyawa yang mirip dengan itu, sehingga efektivitasnya juga bisa digunakan beberapa penelitian, termasuk kebetulan Mbak Emma, mahasiswa S3 saya sekarang ini sedang meneliti jamur dewa. Yaitu adalah Agaricus blacei, itu untuk anti kanker begitu misalnya. Dan kelihatannya sekarang sudah mulai menemukan senyawa yang aktif yang bertanggung jawab terhadap hambatan pertumbuhan atau juga sitotoksik, mematikan sel kanker payudara, tapi masih uji in vitro. Itu senyawanya mengarah ke senyawa ergosterol begitu. Artinya apa? Artinya jamur ini bisa juga sebagai bahan pangan, bisa juga sebagai bahan obat begitu, tetapi walaupun tadi memang harus hati-hati, ada juga yang masuk kategori yang beracun begitu. Nah, tadi kembali ke pertanyaan saya sebelumnya, Prof. Ada yang memang tumbuh liar gitu betul, ya. Tetapi ada yang dibudidaya. Ya. Artinya sengaja ditanam dengan berbagai macam, saya nggak tahu caranya apa saja, gimana betul, cara nanam ini jamur. Gimana itu, Dok? Apakah kemudian khasiatnya itu sama, kemudian kandungannya juga menjadi sama, atau seperti apa? Ya, baik. Jadi variasi tempat tumbuh memang pasti akan sangat berpengaruh juga terhadap metabolit yang dihasilkan. Apakah metabolit primer itu seperti misalnya adalah karbohidratnya, lemaknya, atau juga proteinnya begitu, mineralnya begitu. Termasuk juga yang tidak kalah penting adalah metabolit sekunder yang tadi bisa berfungsi sebagai bahan baku obat begitu. Nah, tentunya varian di mana sebagai contoh misalnya Lingxi Ganoderma itu kebanyakan tumbuh di hutan-hutan, ditegakkan kayu yang sudah melapuk atau sudah tua begitu. Itu ternyata juga beberapa perusahaan obat herbal yang bahan bakunya dari jamur, itu mereka melakukan rekayasa genetika atau membuat bioteknologi teknologi untuk bisa menumbuhkan jamur tapi di dalam ruangan yang steril. Nah, itu tentunya akan terus dibandingkan dari aspek kualitasnya. Apakah yang budidaya itu tentunya sama dengan yang liar. Tentunya dengan teknologi yang kita miliki, yaitu adalah kemampuan untuk kita bisa melakukan budidaya cara pendekatan bioteknologi, akhirnya juga kita bisa mendapatkan varian atau varietas atau juga produk yang tentunya hampir mirip begitu. Karena biasanya kalau kita mengandalkan yang dari alam saja, itu kan juga susah karena mereka sering terkontaminasi. Tumbuh jamur dengan jamur varian yang berbeda. Mungkin ada Lingxi, ada juga ditumbuh di situ adalah jamur yang misalnya toksik. Kalau nanti kita gunakan sebagai bahan baku kan jadi terkontaminasi. Nah, kalau kita menggunakan teknologi atau bioteknologi, harapannya kan akan lebih murni. Contohnya Nuwun Sewu, saya beberapa tahun terakhir pernah kerjasama dengan perusahaan dari Jakarta juga, perusahaan besar, perusahaan obat begitu, melakukan uji aktivitas terhadap penggunaan jamur yang banyak tumbuh di daerah Tibet. Namanya adalah jamur Cordyceps. 1 kilo harganya hampir 1 juta lebih mungkin ya. Ya lebih mungkin harganya kalau dikurskan rupiah. Karena apa? Memang diketahui memiliki aktivitas yang bisa meningkatkan stamina dan juga bisa meningkatkan sistem imun begitu. Nah, saya lihat kemarin juga di berita media massa, perusahaan ini juga sedang bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi di Surabaya untuk membuat budidaya dengan cara bioteknologi. Tidak diambil dari Tibet, pasti sangat mahal begitu, jaraknya juga sangat jauh. Akhirnya dicoba dibudidaya di Indonesia. Di Indonesia. Nah, ini dalam rangka juga untuk ketersediaan bahan baku tadi itu, Mbak Emma. Jadi artinya tetap saja pendekatan bioteknologi untuk bisa membudidayakan dalam konsep yang bisa dikendalikan, itu mungkin masih ada pembeda-pembeda dengan yang liar. Tidak bisa 100% sama dengan yang liar, tapi mungkin bisa tapi paling tidak ya. bisa indikatornya paling tidak metabolit primernya nanti bisa dibandingkan, metabolit sekunder yang berfungsi sebagai obat itu bisa juga ditentukan juga kadar dan juga kualitasnya dan khasiatnya pasti paling tidak. Begitu. Tadi Profesor sudah bilang kalau mengemas atau mengolah jamur itu bisa merubah, apakah bisa merubah ya? Karena tadi kalau ada kesalahan itu nanti bisa menjadi tadinya edible, bisa dimakan, kemudian bisa menjadi beracun ketika sudah diolah. Prof, tahan dulu sebelum dijawab karena sudah ada yang bergabung. Prof, kita terima dulu Suara Surabaya Healthy Lifestyle.
Ya, selamat siang. Siang Bapak dengan Dengan Mbak Emma. betul. Dengan Yusuf, Mbak. Pak Yusuf silakan dengan Profesor Sukardiman. Selamat siang, Prof. Ye. Selamat Yang mau siang saya Pak tanyakan, Yusuf. Ye. Jamur itu bisa dibedakan nggak ya, yang beracun sama tidak dari dilihat dari tumbuhnya, tumbuh dari bekas pohon apa gitu. Oke. Saya soalnya punya pohon mangga, itu sudah saya tebang ya, Ya. sampai ngepok gitu ke bawah, terus tumbuh jamur. Nah, jamurnya itu putih gitu loh, bagus-bagus gitu. Tapi Bagus, saya kalau mau bagus. makan tuh Jamur apa, Pak ragu-ragu. Yusuf? Kenapa? Jamurnya seperti apa? Jamurnya warnanya putih, Putih ada payungnya gitu ya? ada payungnya, betul. Oke, Gitu. baik. Nah, dulu juga pernah ada tetangga nyoba ya tumbuh di halaman gitu waktu musim hujan itu. Nah, dia ambil, katanya sih bisa dimakan. Terus akhirnya saya berani itu mencoba gitu loh. Apa dari tumbuh kembangnya jamur itu bisa dilihat ini Iya. yang beracun, ini yang tidak gitu, Ya. Prof. Oke, baik. terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf, luar biasa. Saya senang kalau audiens juga bisa proaktif seperti ini. Terima kasih Pak Yusuf, karena memang di lingkungan kita apalagi kalau musim hujan ya, itu akan tumbuh jamur di mana-mana. Salah satunya adalah di tegakan-tegakan pohon seperti ini. Jadi memang betul. Tadi saya katakan di depan bahwa untuk membedakan antara jamur yang beracun dengan tidak beracun, tadi saya lupa mengatakan bahwa sumber bahan baku atau juga sumber tumbuh atau asal tumbuh itu juga menentukan. Kalau biasanya yang tumbuh maaf ya di kotoran-kotoran hewan misalnya, kotoran kerbau, sapi, ayam, itu biasanya adalah jamur-jamur yang toksik atau yang beracun. Tapi kalau misalnya ini tadi tumbuhnya adalah Pohon di batang mangga. mangga Yang begitu, sudah ditebang sampai habis, tebang sampai tapi habis, kemudian tumbuh batangnya jamur. dia akhirnya melapuk. Nah, disitulah akhirnya tumbuh karena ada hifa yang terbang atau spora yang masuk di situ, akhirnya tumbuh jadi hifa, tumbuh jadi jamur. Nah, biasanya kita bisa melihat Pak Yusuf tadi saya katakan bahwa ketika warnanya tidak ada pembeda antara batang dengan tudungnya itu masih sama-sama putih begitu. Jadi dari bawah sampai ke atas, ya, ke atas tetap warnanya putih ya. masih tetap sama, tidak menyolok berbeda, misalnya warnanya merah sekali atau coklat sekali, hitam sekali, tidak. Nah, yang kedua Pak Yusuf, ketika itu kita coba bau. Nah, kalau baunya tidak berbau, berarti kemungkinan besar ini adalah edible, bisa digunakan. dimakan. Tidak berbau, artinya tidak ada bau amoniak atau bau yang lain begitu. Jamur itu kan netral, nun sewu, jamur merang, Tidak ada jamur bau. kuping begitu ya, enoki juga yang sering kita dahar pada saat kita bersama keluarga makan di Iya. restoran seperti itu. Nah, dan yang ketiga Pak Yusuf, tolong jangan lupa dilihat di Pisau. batangnya, ada lingkaran cincin atau tidak di situ. Oh, di batangnya. Jadi Di batangnya. di sebelum tudungnya itu ya. Sebelum tudungnya itu biasanya di- ada lingkaran begitu. Lingkaran itu bisa Lingkarannya di lingkaran atas, seperti di bawah, cincin begitu. Bisa di tengah biasanya. Di tengah Bisa di biasanya, tengah itu. Nah, biasanya kalau ada cincin di batang itu pertanda bahwa kita harus Iya. hati-hati. Toksik. Ya, tetapi begini ya, Mbak Emma, ternyata juga untuk cincin ini begitu, itu juga tidak bisa digeneralisasi karena ada beberapa jenis jamur yang edible, yang sehat, yang aman untuk dimakan, ternyata juga dia punya cincin gitu loh. Jadi makanya ini, yang ketiga bisa kita gunakan Pak Yusuf, kita coba ambil Pisau. satu jamur tadi itu kita coba potong dengan pisau yang bersih. Kalau dia meninggalkan Logam ya. bekas, Kalau dia meninggalkan jejak gitu ya, itu di Berarti situ dia berwarna hitam, toxic. kita berarti curiga. Hitam ya. Ya, ini Hitam. menarik ya, kita bisa praktekkan gitu. itu dimanapun, di tudungnya saja atau di batangnya saja? Atau Menurut saya dimanapun? kan sama saja, kita bisa ngambil di tudungnya atau mungkin boleh jadi kita Untuk kalau tidak ngetes yakin ya beberapa mungkin ada di payungnya atau juga di tudungnya atau di batangnya maksud saya. Bisa dua-duanya kita coba, kita lihat ada bekas atau tidak di sana. Jadi Kalau itu Pak Yusuf. meninggalkan bekas Jadi itu- dan yang terakhir dicoba lagi. Ini terlalu banyak ya, tapi nggak apa-apa untuk meyakinkan. Coba kita rebus. Nah, ketika kita rebus, kita lihat Berubah perubahan warna warnanya. Apakah air yang kita gunakan untuk merebus juga akan berubah menjadi warna hitam atau apa? Atau tetap? Nah, kalau kita tetap tidak menimbulkan bau, tidak ada cincin dan Tidak juga itu berubah tadi, warna, ya tidak itu berubah berarti warna, berarti bisa itu dikonsumsi. bisa kita konsumsi. Gitu Pak Yusuf ya. Oke, pertanyaan saya tadi, Prof, kembali Iya. lagi ke mengolahnya. Oh, baik. Iya. Bagaimana mengolah jamur yang benar? Saya Untuk- ini mencoba khusus yang menelusuri dimakan. beberapa referensi begitu untuk melihat apakah
pengolahan seperti misalnya, karena pengolahan jamur itu kan cukup variatif ya Mbak Emma ya, bisa di-grill, bisa dipanggang, bisa direbus begitu Bisa ya, direbus. dibikin sop juga demikian, bisa digoreng seperti crispy karena sekarang Ya, ini kan luar dijadikan biasa keripik. begitu. Keripik, ada juga memang yang dibuat dalam bentuk sedian-sedian campuran yang lain Ya. begitu ya. Nah, ini memang ada beberapa referensi yang kita gunakan itu bahwa penggunaan grill, penggunaan pemanasan atau juga perebusan itu ternyata juga tidak mempengaruhi terhadap komponen atau komposisi nilai gizi yang ada di sana begitu ya. Walaupun memang juga perlu harus hati-hati bahwa akan lebih baik ketika pemanasan itu tidak terlalu lama. Harapannya tadi biar tentunya nilai gizinya, komposisi kandungan yang ada di sana itu tidak rusak begitu, sehingga tujuan tadi bahwa ada peptidoglikan, polisakarida yang ada di sana yang fungsinya sebagai imunostimulan untuk tubuh kita itu tidak rusak misalnya seperti itu. Atau termasuk tadi itu ternyata ada kandungan ergosterol, ada peroksidasterol yang lain-lain begitu yang ternyata punya fungsi juga sebagai obat ketika memang itu digunakan untuk tujuan pengobatan begitu. Jadi memang tetap saja harus ada batasan untuk kita bisa yakin bahwa pengolahan itu tidak terlalu panas dan tidak terlalu lama. Karena saya yakin jamur itu kan karena komposisinya sangat lunak sehingga kita hanya celupkan 1-2 menit gitu ya, sudah langsung harus diangkat ya. Sudah matang gitu. Baik, Prof, nanti kita lanjut lagi. Ya, kawan, masih ada kesempatan buat Anda yang mau bergabung di 99 juta bisa Anda manfaatkan. Saya masih bersama Profesor Dr. Sukardiman, APTMS, Guru Besar Departemen Farmakologi Fitokimia Fakultas Farmasi Unair. Ada kawan yang bergabung, Suara Surabaya, halo. Ya, halo, selamat siang, Mbak. Siang dengan Hendri, Mbak. Pak Henry. Silahkan dengan Profesor Sukardiman. Ya, selamat siang, Prof. Selamat siang Pak Hendri. Prof, saya mau tanya, jamur itu kalau kondisi mentah bisa langsung dikonsumsi nggak? Oke. Tanpa diolah. Terus misalkan jamur itu harus diolah, istilahnya gimana kita tahu bahwa ini sudah siap dikonsumsi, jadi sudah matang atau gimana lah istilahnya, Dok. Oke. Terus satu lagi, terus kalau kita mau menguji jamur itu beracun atau enggak, kan tadi Profesor bilang yang kita cium, terus kita potong itu kita pegang, itu kalau ternyata jamurnya beracun, sudah kita cium, kita keracunan nggak, Dok? Kan nggak dikonsumsi, Bos. Ya itu yang saya pengen tahu gitu loh. Oke deh. Ya, jadi apakah jamur yang beracun itu cuma bereaksi ke tubuh itu apabila dikonsumsi gitu? Baik. Ini waspada Pak Hendri maksudnya. Makasih, ya, Pak. oke. Terima kasih. Sama-sama. Langsung, Prof. Oke, terima kasih Pak Hendri. Pertanyaannya sangat bagus sekali begitu ya. Yang pertama adalah menarik, apakah jamur yang masih mentah juga bisa dikonsumsi begitu ya. Sesungguhnya kalau tadi saya sampaikan pada Mbak Emma begitu, pengolahan dengan menggunakan di-grill, dengan direbus, dibuat sup atau mungkin juga yang campuran lain. Ya, sebetulnya campuran yang lain sesungguhnya juga tentunya masih bisa mempertahankan dari komposisi nilai gizinya, nutrisinya, termasuk juga kandungannya itu. Jadi kalau menurut saya dengan cara diolah dalam bentuk tadi rebusan atau seduhan, dipanggang sedikit begitu, masih juga cukup baik. Menurut saya akan lebih sayang ya kalau kita harus mentah harus kita konsumsi begitu. Jadi pertimbangannya kita dari akseptabilitasnya. Jadi dari aspek tentunya cita rasa, karena saya yakin karena jamur lebih pada fungsi untuk penggunaan sebagai bahan makanan, walaupun juga tadi saya katakan ada produk-produk juga Mbak Emma yang bahan bakunya adalah jamur. Ganoderma produk-produknya sudah sangat lama beredar di Indonesia, memang asal muasalnya dari negeri Cina misalnya, termasuk tadi yang cordyceps tadi juga, atau mungkin jamur dewa juga seperti itu. Jadi Pak Hendri, menurut saya lebih baik kita olah saja begitu. Ya, tapi walaupun juga tidak melarang kalau mau dikonsumsi yang mentah. Yang mentah gitu. Kalau yakin bahwa itu sugestinya benar-benar bagus dan tidak beracun. Ya tadi tidak terkontaminasi, tentunya bakteri yang mungkin ikut pada saat proses penyiapan tentunya media tumbuh. Bagaimanapun kalau diolah itu kan kena panas itu kan mungkin ada beberapa yang bisa hilang ya. Ya boleh jadi listeria itu
juga bisa Listerianya- mati pada suhu 70 derajat. Nah, Sebagai itu contoh dia. misalnya begitu. Yang berikutnya Apakah- ketika diolah itu nanti cirinya apa begitu? Biasanya memang agak sedikit layu, Pak. Kalau misalnya kita panggang sedikit begitu, kita oven misalnya begitu, itu ada agak sedikit layu, tapi tentunya juga Tapi tidak tidak merubah merubah warna yang warnanya. sangat drastis. Termasuk juga ketika kita panaskan juga demikian di dalam air yang mendidih mungkin juga hanya 1-2 menit saja, seperti misalnya jamur enoki atau jamur kancing atau jamur tiram, itu kan hanya dengan waktu yang sangat Sebentar singkat sudah langsung langsung bisa kita angkat. Jamur kuping misalnya favorit kita juga, karena jamur kuping ada juga yang dikeringkan ya Mbak Ya. Emma, ada juga yang segar. Karena kenapa dikeringkan? Karena jauh lebih punya masa edar yang lebih lama. Karena jamur ketika disimpan di kulkas pun maksimum hanya mungkin 1-2 minggu saja kita bisa Maksimal, yakin bahwa kita bisa gunakan lagi begitu. Memang ada yang mengatakan sampai 3 minggu, tapi itu juga perlu harus dilihat Dikemas juga secara dulu fisik juga ya, dan harus mengemasnya ada di kemasan dalam yang lemari spesifik, itu yang khas, lebih yang memang dalam rangka untuk bisa mempertahankan. Mengedapnya. Yang terakhir, ini Pak Hendri luar biasa ya, apa Dicium namanya aja apakah preventifnya. Tapi bagus Pak Hendri. Apakah ketika kita cium begitu ternyata itu adalah beracun, terus langsung kita tiba-tiba Pusing barangkali. ya mungkin Jadi pusing, mual, goyang-goyang, muntah karena mual. cirinya adalah itu. Itu menurut saya mboten ya Pak Hendri, karena kadarnya masih sangat kecil pada saat kita bau. Ya tentunya saya yakin aman masih gitu ya. Jadi ketika sudah kita biasa mengkonsumsi jamur, baunya tidak ada sama sekali, ketika kita sudah mulai mencoba melihat ada jamur yang berbeda tumbuh di depan rumah kita atau mungkin di pekarangan kita atau kebun kita, ternyata baunya sudah agak lain, ya kita stop saja begitu. Berarti kemungkinan besar adalah ini beracun begitu. Oke, Yeah. baik. Itu kawan, jadi kalau Anda sudah dengarkan tadi sebenarnya dari awal ya sudah Ya, kita yeah. sebutkan ciri-cirinya dan lain Yeah, sebagainya. yeah. Oke, Prof, kalau misalnya kita salah mengolahnya, tadi kan sudah olahannya Oke, ya. betul. Ini bagaimana Prof? Apakah kemudian dari mengolah itu bisa jadi kemudian ini jadi beracun, jadi bermasalah? Begini, Jadi bagaimana begini yang Mbak Emma, benar jangan salah mengolahnya? kaprah ya. Jadi mengolah jamur yang bahan jamurnya memang sudah edible, sudah aman, jamur yang memang sudah turun-temurun dari sekian tahun sudah ada Jamur data yang memang empiris sudah itu, bisa dimakan. sudah bisa dimakan. Dengan Ketika jamur diolah yang apapun tidak akan berubah akan menjadi berubah menjadi- menjadi jamur yang beracun gitu. Jadi, sebatas nun sewu, tidak ada kontaminan yang tadi saya katakan seperti kasus enoki yang Enoki diimpor yang dari Korea dari Selatan Korea. misalnya. Tapi setelah ditelusur memang itu kalau yang kasus itu Kontaminan ya? kontaminan dari tentunya Pengemasannya bisa jadi pengepakan, boleh jadi juga bahan tumbuhnya, tumbuhnya. atau juga ya sumber-sumber untuk dia bisa membudidayakan tadi itu. Jadi walaupun mereka sudah mencoba seaseptis mungkin, kalau steril mungkin tidak mungkin ya. Aseptis itu artinya mencoba untuk bisa higienis, bersih Sehigienis begitu, mungkin. sehingga pada saat nanti jamur itu Sampai. tumbuh betul-betul adalah jamur yang memang dari sporanya enoki, bukan dari yang lain atau bakteri, kontaminasi bakteri yang lain. Oke, jadi yang sudah benar, yang Yeah. sudah memang dimakan, bisa Ketika dimakan. diolah dengan apapun juga paling mungkin gosong ya Mbak Emma, karena lagi agak ada masalah sedikit begitu ya, karena menerima telepon apa WA teman gitu ya, luar biasa, aduh saya lagi masak ternyata gosong ya. Tentunya saya ketika gosong apakah itu nanti jadi berbahaya ya, mungkin hanya rasanya saja begitu. Tapi kalau yang masak istri walaupun gosong tetap aja gimana Pak ini, insya Allah Harus ini bilang tetap enak. masih tetap enak gitu loh, karena Prof tadi dibilang kalau misalnya itu daya tahannya. oh betul. Nah, daya tahannya tadi Profesor bilang paling enggak 2 minggu. Ya. Meskipun ada yang bilang sampai 3 minggu. Ini apakah sesudah umur sekian 2 minggu, misalnya kita simpan di lemari es, apakah memang sudah harus jangan dikonsumsi lagi karena bisa jadi beracun, atau ada yang lainnya? Ya, tadi saya katakan bahwa memang beberapa referensi juga menyampaikan atau pengalaman juga bahwa ketika jamur itu dipetik begitu saja tanpa dikemas, dimasukkan dalam pendingin atau dalam freezer ya, ada suhu yang mungkin bisa 4 derajat atau bisa ini juga lebih rendah lagi, itu memang hanya sekitar 1-2 hari bisa bertahan di suhu kamar begitu. Tapi ketika di packing, dikemas begitu dalam wadah tertentu dan tidak boleh dimasukkan ke dalam plastik yang rapat begitu, pasti harus justru dikasih nggak boleh sirkulasi. rapat, ya. Terlalu rapat nanti juga tidak ada sirkulasi, malah justru menjadi ada pembusukan di sana juga begitu. Ada boleh jadi tadi kontaminan yang boleh jadi ada di sana bisa jadi tumbuh. Juga gitu. Jadi ada memang desain pengepakan yang baik sebetulnya kalau kita beli di supermarket itu lebih baik itu yang kita simpan di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa waktu penyimpanan itu pun nanti kita harus cek ulang begitu. Ketika kita buka
kondisinya bagaimana? Apakah jamur itu tetap tidak berbau dari bentuk Tidak fisiknya, berubah warna tidak berubah dari warna, awalnya. tidak ada bau ikutan yang Menyengat, mungkin juga menyengat, yang juga boleh jadi karena ada proses, maaf ya, tadi kontaminan itu bisa tumbuh di situ, membuat fermentasi, proses fermentasi sehingga akan merubah fisik daripada jamur itu sendiri begitu. Jadi artinya sama seperti kita nyimpen sayur pada umumnya Mbak Emma begitu. Walaupun mungkin juga masih kelihatannya bagus, tapi ternyata sudah ada bau yang berubah, boleh jadi mungkin ada proses fermentasi juga di sana. Kalau rasa, Prof? Nah, ini yang tentunya rasa ini memang yang sering tidak belum diteliti dengan jelas begitu ya. Tapi biasanya kalau logika kita ketika memang kita simpan dalam waktu yang agak lama, ternyata sudah mulai ada perubahan warna atau bau, pasti juga nanti ikutan rasanya atau juga ini bisa juga ikut berubah begitu. Nah, inilah yang tentunya juga kita harus hati-hati pada saat kita menyimpan, bahwa ketika kita simpan dalam freezer yang cukup baik, kita yakin bahwa ini 4 minggu nggak apa-apa, tapi ternyata beberapa penelitian menyebutkan bahwa idealnya itu adalah maksimum 2 minggu. Begitu. Karena kalau mungkin bisa jadi dia tampilan luarnya masih bagus gitu ya, tapi karena sudah 2 minggu atau mungkin 3 minggu di dalam lemari es dengan tampilan luar yang bagus, ketika diolah ternyata mungkin ada perubahan rasa dan ternyata jadi beracun. Itu nggak mungkin ya. Sejauh ini belum pernah diteliti. Belum ada laporan yang seperti itu. Makanya ada beberapa budidaya jamur itu yang pengemasannya itu dibuat dalam bentuk artinya dijualnya dalam bentuk kering. Seperti misalnya adalah yang sekarang sudah kita sering jumpai adalah jamur kuping. Jamur kuping dijual kering. Kenapa? Karena memang harapannya tadi daya tahan atau batas edarnya itu lebih lama, sehingga para customer, konsumen, pengguna itu akan yakin bahwa itu aman begitu. Tapi tentunya untuk jenis-jenis misalnya jamur kancing, jamur merang, jamur enoki, itu rasanya mungkin belum ada yang dibuat dalam bentuk kering seperti itu, karena itu akan nanti mempengaruhi juga cita rasa pastinya begitu, dan juga boleh jadi juga kandungan dari jamur itu sendiri mungkin bisa berubah juga begitu. Baik, Prof, tahan lagi dulu sebentar sebelum nanti kita masuki bagian akhir perbincangan. Saya bongkar satu informasi lagi sebelum nanti ke gatekeeper. Prof, yang tadi dijerami bisa dikonsumsi. Terima kasih. Mungkin saya sedikit koreksi Mbak Emma. Jadi departemen saya namanya Departemen Farmakognosi dan Fitokimia di farmasi. Terima kasih, tadi ada pertanyaan yang baik juga. Apakah jamur yang tumbuh di jerami itu bisa dimakan? Nah, begini, tidak boleh serta-merta bahwa jamur yang tumbuh di jerami itu bisa dimakan. Ya tadi kriteria dan 6 tadi itu harus dilihat apakah lagi ya. Apakah dia ada perubahan, artinya adalah warnanya itu ada sama. yang warna intensif, misalnya harusnya putih-putih semua tapi ada yang berubah warna, atau juga tudungnya berwarna merah, ininya bawahnya putih, itu tentunya harus curiga juga. Ada nggak cincin di dalam batangnya misalnya, bau atau tidak begitu. Dan yang berikutnya tentunya tadi pasti tetap harus kita coba pakai pisau yang bagus, meninggalkan jejak atau enggak begitu ya. Dan kalau bisa tetap kita juga coba kita rebus, kelihatannya bisa meninggalkan bekas atau berubah dari yang segar airnya menjadi berubah, airnya atau mungkin perubahan dari jamurnya itu sendiri begitu. Berubah. Jadi tetap itu harus diperhatikan begitu. Karena memang variasinya sangat banyak ya, karena di ladang, di sawah begitu, di situ spora dari sekian banyak jamur bisa jadi bergantian tumbuh di sana. Tidak mesti yang tumbuh di jerami adalah yang misalnya edible atau bisa dimakan. Tetap kita harus waspada begitu ya, karena ini adalah tanaman liar atau jamur liar itu sendiri. Oke, tadi daya tahan simpannya jamur sudah ya Prof ya. Ada bisa menyebabkan ini nggak bagi orang yang saya nggak tahu, bagi orang yang sensitif barangkali atau bisa menyebabkan alergi atau masalah. Jadi bisa jadi karena jamur kalau kita kategorisasikan tadi itu sebetulnya bisa sebagai bahan makanan. Bahan makanan itu tadi komposisinya pasti jamur itu tadi adalah protein, ada karbohidrat, ada lemak, ada mineral. Nah biasanya juga ada beberapa konsumen itu yang bisa jadi juga alergi pada beberapa kandungan
kandungan yang ada di dalam jamur itu sendiri gitu ya, karena mungkin proteinnya juga berbeda dengan protein yang lain, bisa jadi seseorang itu juga jadi alergi terhadap jamur begitu ya. Itu tentunya hal yang wajar begitu. Ada tadi teman dari PIH juga di UNER, Mas Ardian, tadi malam juga kirim fotonya dari Mbak Anda mungkin ya, foto saya begitu. Prof, boleh nggak saya tanya duluan sebelum saya ikut gitu? Ya, salah satunya gitu, saya kembung kalau makan jamur kuping misalnya. Nah itu kan bentuk-bentuk reaksi dari seseorang ketika mengkonsumsi bahan makanan apapun juga. Jadi itu adalah bentuk dalam tanda Reaksi petik alami. penolakan yang alamiah saja begitu ya. Tetapi kalau alerginya itu memang sudah bisa menimbulkan misalnya mata berair, misalnya bisa mual, muntah, itu mungkin bukan alergi lagi tapi adalah keracunan dari mungkin Dari si komponen jamur jamur ini itu tadi. sendiri, yang mungkin memang boleh jadi jamur yang kita konsumsi adalah jamur kita peroleh dari yang mungkin tidak dihasilkan dari budidaya tapi jamur yang liar, itu boleh jadi adalah jamur beracun begitu. Alergi bisa jadi ada begitu Bisa ya, jadi yang ada. mungkin bisa ditimbulkan oleh jamur karena memang sifatnya hampir mirip-mirip sama pada makanan atau seperti makanan pada umumnya begitu. Ya. Baik, masih ada waktu 2 menit, 3 menit. Prof, bisa disampaikan tips-tips barangkali untuk kita bisa mengkonsumsi jamur ini untuk kesehatan kita? Ya, Silahkan. terima kasih. Jadi kita sepakat Mbak Emma, karena kondisi pandemi yang seperti ini memang dibutuhkan daya tahan tubuh yang cukup baik. Salah satu yang memang bisa mensupport atau bisa mengelaborasi dari ketersediaan daya tahan tubuh yang baik tentunya bisa mengkonsumsi bahan makanan yang sehat. Salah satunya adalah jamur. Kenapa jamur itu dipilih? Karena jamur menurut saya juga ketersediaan sangat mudah, banyak begitu, dan kandungannya juga sangat memungkinkan untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Ada kandungan dari mineral, vitamin dan sebagainya. Dan tentunya kita konsumsi jamur tentunya yang baik, artinya kita olah dengan cara yang tentunya sehat, yang kalau bisa kita sesuaikan dengan selera kita, sehingga konsumsi itu juga tidak boleh terlalu berlebihan. Ada penelitian Mbak Emma bahwa 300 gram itu untuk 2 minggu itu akan jauh lebih baik begitu dibanding 300 gram? 300 gram untuk 2 minggu mungkin bisa Persediaan 2 minggu. ya, untuk 2 minggu bisa mungkin 2 hari sekali atau apa, itu bisa mempertahankan daya ingat tubuh kita itu akan jauh lebih baik. Itu ada penelitian yang sudah dipublikasikan. Juga ya, Prof. Salah satu jamur yang bisa digunakan jamur tiram, jamur enoki atau juga jamur kancing, yang itu ada beberapa penelitian ke arah sana. Dan yang berikutnya diolah dengan cara yang wajar saja, tidak berlebihan, dan bisa dikombin dengan tentunya makanan-makanan yang lain untuk meningkatkan cita rasa begitu. Ya. Dan yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita memilih jamur ketika kita tergoda dengan jamur liar yang tentunya ingin mencoba begitu. Karena Ya. jamur juga biasanya yang tumbuh di tempat yang baik, yang bersih, itu cenderung adalah jamur yang baik juga begitu. Ya. Tapi yang tumbuh di daerah yang kotor seperti kotoran Jadi hewan dan kotoran-kotoran sebagainya, hewan, itu kecenderungan besar adalah jadi itu. Saya toksik. kecil dulu di Kebumen, kalau saya pergi ke masjid atau juga ke suro, di bawah pohon tegakan bambu itu ada jamur yang berupas, yang warnanya berpendar luar biasa. Jamur upas namanya. Kalau dipegang bisa kita alergi dan sebagainya, melepuh gitu. Itulah adalah ciri-ciri karena memang dia tumbuh di daerah yang kotor, biasanya cenderung itu adalah jamur yang beracun seperti itu. Nah, jadi harus bisa membedakan mana jamur yang beracun, mana jamur yang edible. Yang terakhir pasti penyimpanan. Penyimpanan tolong bisa digunakan ketika kita membeli jamur di supermarket dan sebagainya misalnya, mungkin kemasan itu jangan dibuang, tapi tetap aja kita simpan karena mereka sudah memperhitungkan berapa jangka waktu. Mungkin boleh jadi jamur ke depan sudah ada masa edarnya misalnya, masa simpannya, mungkin mudah-mudahan seperti kayak tape, ini tanggal sekian itu akan masa kadaluarsanya misalnya, harusnya sudah mulai diperhitungkan ke arah sana. Dan yang terakhir tentunya jumlah itu tadi harus diperhitungkan juga begitu. Menurut saya memang penelitian yang digunakan untuk ditujukan untuk pengobatan itu saya katakan tadi 300 gram untuk selama 2 minggu, itu penelitian yang dilakukan di Singapura dan dipublikasi di jurnal Alzheimer kalau tidak salah. Jadi untuk bisa menahan penuaan dini terhadap Alzheimer itu tadi, beberapa jamur enoki, tiram dan sebagainya, ternyata 300 gram itu rasanya dalam 2 minggu itu kalau kita bisa hitung berarti dikonsumsi. ada berapa, 14 hari 300 ya mungkin sekitar berapa gram untuk 1 hari. Jadi itu tadi kiat atau tip kita mengkonsumsi jamur untuk menjaga kesehatan, apalagi pada kondisi
kondisi yang pandemi ini rasanya memang dibutuhkan tentunya. Tapi jangan lupa kita mengkonsumsi jamur tapi juga tidak boleh stres ya Mbak Emma ya. Karena itu adalah salah satu kata kuncinya gitu. Supaya harus kita syukuri apa yang kita inikan dan kita jalani dengan penuh optimisme begitu. Saya senang ketemu Mbak Emma hari ini karena luar biasa saya bisa sedikit berbagi begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi matur nuwun, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan Mbak Emma gitu. Kawan, demikian Profesor Dr. Sukardiman APTMS, Guru Besar Departemen Farmakognosi Fitokimia Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Sekaligus saya Emma juga pamit.